Di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu teman saya dulu ya, ketika satu perusahaan. Sekarang dia sudah berani keluar dari zona nyaman ya, sudah berani membuka usaha sendiri ya. Kita cari ya, kita tanya-tanya, semoga berinspirasi untuk kita agar kita berani nih ya. Gimana sih tipsnya untuk keluar dari zona nyaman ya, dan bagaimana sih tipsnya untuk membuka usaha ya. So, bagi Anda yang memiliki kisah yang sama ya, ketika dulu lama bertahun-tahun jadi karyawan ya, lalu sekarang sudah memiliki usaha sendiri ya kan, dan sudah jalan. Bagi Anda yang ingin saya wawancarai ya, yang ingin saya promosikan usahanya, bisa DM ke Instagram saya. Jangan lupa follow dulu, DM nanti. Ini khusus untuk kota-kota yang terdekat di Malang loh ya. Untuk sementara ini masih belum bisa jauh-jauh ya. So, kalau ingin diliput, di review ya, diwawancarai oleh Tony Alengleng, jangan lupa DM ya. Oke. Pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri lagi, ketika saya membuat konten seperti ini, garansi yang harus saya terima adalah yang nonton pasti sedikit, alias miskin view. Padahal di konten ini saya mencoba menyuguhkan sebuah konten yang penuh inspirasi, penuh pencerahan bagi Anda semuanya, agar kita ini berani keluar dari zona nyaman, bertahun-tahun menjadi karyawan, agar kita ini berani untuk memulai berwirausaha sendiri, punya usaha sendiri, merintis usaha sendiri. Saya juga tidak pernah paham dan mengerti ya, kenapa konten-konten seperti ini kurang diminati. Apa karena kurang viral, apa karena tidak terlalu menarik, atau bagaimana, saya tidak tahu. Saya di sini masih belum bisa untuk mencoba membuat sebuah ide bisnis yang bisa saya pertontonkan. Menggagas sebuah bisnis saya masih belum bisa. Tapi harapan saya dengan konten saya yang seperti ini, setidaknya saya sudah mencoba berusaha untuk menyuguhkan kepada Anda semuanya bagaimana di dalam merintis sebuah usaha, bagaimana memulai untuk sebuah usaha, bisnis apa yang bisa kita jalani di masa-masa seperti ini. Apalagi tentu sangat sulit ketika di masa seperti ini kita loncat ya, keluar dari zona nyaman itu. Dengan hasil kalau usaha sendiri ya pasti tidak menentu. Tapi kalau sudah ketemu jalannya, sudah ketemu alurnya, sudah ketemu model bisnis yang cocok, hasilnya akan lebih berkali lipat dari gaji kita. Terima kasih. Nah, kalau ini motor saya ya. Nah, ini adalah usahanya Mas Budi ya, rombong sayurnya. Nah, ini ya, saya udah sampai di rumahnya Mas Budi ya. Belum sudah dikasih makan, sudah disuruh makan ya. Makan Bun. Nah, itu bosnya tuh ya, bos sayur ya. Kita makan dulu ya, seperti biasa, baru datang sudah disuruh makan ya, enak sekali ya kan. Oke, simak videonya ya, bagaimana nih kisahnya Mas Budi ya, memulai berani loncat ya, melepaskan jadi karyawan dan mencoba untuk belajar berwirausaha sendiri ya. Semoga inspirasi loh ya buat kita ya. Oke, kita makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alengleng. Salam Indonesia damai. Kita damai. Kak rewel-rewel. Kak rewel-rewel. Kak rewel-rewel. Oke ya, sesuai judul, sesuai video kali ini adalah episode kedua saya mengunjungi kawan lama saya. Dulu kita pernah satu perusahaan ya, di salah satu hotel Malang ya. Kebetulan beda departemen ya. Dan sekarang Mas Budi ya, ini namanya Mas Budi, sudah berani nih ya keluar dari zona nyaman untuk berwirausaha sendiri ya, dalam artian ya sudah tidak menjadi karyawan ya. Padahal dia bertahun-tahun sudah menjadi karyawan ya, dalam artian
Oke, Mas Budi, silahkan perkenalkan secara singkat nih. Nama siapa? Kalau nama sudah ya. Ya, Habis itu pekerjaannya apa nih sekarang? ya, perkenalkan nama saya Budi ya. Dulu saya pernah kerja di hotel, tapi sekarang udah coba usaha sendiri. Ini yang kecil-kecilan, jadi tukang sayur lah Pak Tony. Tukang sayur. Ya, tukang sayur. Oh, berarti nih jelas ya. Usahanya Mas Budi apa sekarang? Dia sekarang menjadi tukang sayur keliling ya Mas Budi ya. Keliling. Ya ini apa namanya? Tempat jualannya pakai motor ini ya. Jadi kalau jualan sayur ini Mas Budi ya. Mas Budi cari barangnya jam berapa? Cari barangnya itu 2 kali kulaan saya ya. Mulai jam 3 sore itu udah cari. Nanti nambahnya itu nanti malam jam pagian itu nambah kayak ikan-ikannya. Oh. Yang sayurnya sore. Berarti yang sayur sore jam 3, yang malamnya kita harus mencari lagi ke pasar mana Mas Budi? Ke pasar Wangkal, kalau sore itu ke Wangkal. Oh, istilahnya ke pasar induknya lah, Ya, buat tempat kulaannya ya, apa bahasa Indonesianya kulaannya? buat tempat grosirnya lah ya. Jadi kalau malam cari ikan, kalau sorenya Mas Budi cari sayur-sayurnya. Nah ya, gimana nih Mas Budi? Kalau Mas Budi sendiri mulai jualannya dari jam berapa nih kalau jualan sayur seperti ini? Kalau keluar dari rumah itu jam 3 itu nambah ikan, jam 3 itu keluar dari pasar itu kisaran habis azan subuh itu Pak. Habis azan subuh. Sudah mulai keliling ya? Iya, sudah mulai keliling. Nanti jualannya itu nunggu orang keluar dari masjid, itu biasanya langsung beli. Oh, jadi itu ya. Jadi Mas Budi jam 3 sudah di pasar nambah-nambah ikan ya, karena memang kan kalau ikan harus mendadak ya, biar fresh, kelihatan fresh. Jadi kalau kita belanja sayur, istilah mau jual sayur, kalau belanjanya dari sore dijual besoknya ya kelihatan nggak fresh ya. Setelah mencari ikan, Mas Budi standby ya, mencegat nih orang-orang pulang dari masjid ya. Masjid. Nah, langsung saja Mas Budi. Apa alasan Mas Budi sehingga berani nih, Mas, istilahnya ya mau cobalah, bosan jadi karyawan? Apa alasannya pertama Mas Budi? Ya pertama itu pengen usaha sendiri ya, ikut orang ya. Karena udah tahu juga sih ikut orang itu kayak gimana ya, banyak tekanan, banyak gimana, banyak problem. Yang kerja juga banyak. Kalau gini tuh ngatur keuangan itu kita sendiri, mau gaji berapa kita sendiri yang ngatur. Nah itu ya, jadi yang jadi alasan Mas Budi termotivasi untuk buka usaha sendiri, berwirausaha sendiri ya, meskipun masih kecil-kecil aja Mas Budi ya, semuanya butuh proses ya, karena banyak tekanan ya. Yang kedua masalah waktu, yang ketiga ya kan, ya siapa tahu namanya juga usaha sendiri ya, kita bisa menjadi kaya ya, ya kan? Kalau kita ikut karyawan, kalau ikut orang kan gaji kita segitu-gitu aja ya. Yang kaya ya si bosnya ya. Iya betul. Kita udah capek, gaji kita tetap ya, yang kaya si bos. Kalau gini kan kita meskipun capek, hasilnya untuk kita sendiri. Nah, yang ngatur gaji kita sendiri. Nah, nih selama Mas Budi saya tanya ya, apa sih perbedaannya ya ketika menjadi karyawan dan jualan dari segi pendapatan untuk saat ini? Menurut Mas Budi bagaimana enaknya ini? Kalau dari segi pendapatan ya, pertamanya kalau mulai usaha sendiri itu ya sedikit lah ya, masih dikit karena masih proses ya, sulit, berarti kan kalau dibandingkan dengan ikut orang itu jadi karyawan masih oke. Ketika jelas ya, tiap bulan Kalau untuk yang pertamanya, kalau usaha sendiri mending ikut orang. Kalau dipikir-pikir karena cari uangnya juga sulit, cari pelanggan juga sulit. Itulah. Tapi kalau udah temu pelanggan, alhamdulillah nggak ngalah-ngalahin di kerjaan. Nah, jadi ini ya pelajaran nih ya pelajaran bagi Anda nih ya yang sekarang masih karyawan ingin mencoba loncat ya usaha sendiri, pikirkan baik-baik ya. Karena apa? Kata Mas Budi langsung loh ya, ini bukan kata saya. Kalau di awal-awal masa merintis, kadang itu ngerasa, aduh kok hasilnya gini ya, dikit banget gitu ya. Aduh kok ya lebih enak kayak masih karyawan ya, hasilnya jelas. Tapi kadang uang belanja itu nggak balik-balik. Selama 1 bulan itu saya nggak pernah dapat gaji.
Jadi harus memang ya namanya juga proses ya. Mas Budi juga dulu ketika jadi seorang karyawan kan dari bawah dulu kan, dari casual mungkin ya kan, dibayar harian, habis itu dari daily worker, habis itu ke staff ya. Jadi ya gitulah ya. Jadi lalu gini aja, langsung aja Mas Budi ya. Apa ya nggak enaknya selama Mas Budi menjadi penjual sayur keliling ini? Nggak enaknya apa nih? Nggak enaknya itu ya orang itu macem-macem Pak Tony ya. Ada yang suka ngenyang, suka apa? Nawar, ngenyang. Nawar. Suka nawar ya. Suka nawar gitu. Kadang ngambilnya itu harga, saya belinya harga 4.000 gitu. Karena udah siang itu ya butuh habis, itu saya kasih. Saya kasih aja. 2.000 nggak apa-apa, yang penting udah dapat hasil dari tadi pagi gitu. Itu ya nggak enaknya menjadi penjual sayur keliling. Nih bagi para pelanggannya Mas Budi ya, kalau nonton ya jangan nawar keterlaluan ya kan. Mas Budi udah bangun jam 3 pagi ya kan, udah belum bensin ya kan ya. Jadi kalau nawar jangan keterlaluan ya kan ya, namanya juga saling membantu ya kan. Dengan Mas Budi keliling nyamperin ke rumah-rumah kan jadi lebih gampang ya kan. Anda semuanya yang beli gak perlu ke pasar ya, tinggal ke depan rumah cerut gitu ya. Nah Mas Budi bagaimana nih, ini kan penjual sayur ya kan, penjual sayuran lah dan ikan lauk pauk ya. Kalau ada barang yang gak habis di hari itu bagaimana Mas Budi, terutama sayur? Kalau sayur saya utamain itu harus habis ya. Harus habis. Ngambilnya itu harga 5.000, 6.000, 7.000. Kalau udah siang sih saya kasihkan 3.000, 2.000 nggak apa-apa, yang penting habis. Dan besok itu barangnya fresh semua. Gitu ya. Nih terutama kan sayur nih ya. Jadi ketika ada barang sayur misalkan masih belum habis ya Mas Budi nggak pulang dulu ya kan. Istilahnya masih keliling, carilah ya yang mau, istilahnya ya, meskipun agak rugi dikit kasihkan aja. Mas Rudi, setiap hari Mas Budi kerja pulang jam berapa? Berangkat jam 3, itu pulang paling siang jam 10 lah ya. Jam 10 siang. Ya hitungannya itu dia ya, waktunya fleksibel ya. Kalau ada acara kepentingan kemana-mana gak bingung ya? Ya nggak bingung, ya. Gak kayak ikut orang. Ya tinggal ya udah, tinggal gak usah jualan. Ya. Mau libur 2 hari, 3 hari ya kan? Ya. Kalau dompet kosong baru jualan lagi. Masa libur terus ya kan? Ya kayak gitu, kasihan pelanggan ya. Jadi nih terakhir Mas Budi, apa nih yang mau disampaikan kepada Mas Budi yang secara tidak langsung lah ya sudah menemukan jalan? Ini udah menemukan jalan ya, istilahnya udah menemukan pelanggan ya. Yang jualan sayur pasti banyak ya. Apa nih pesan Mas Budi bagi mereka-mereka yang masih menjadi karyawan ya? Ini saya bukan menyudutkan menjadi karyawan loh ya. Ini hanya inspirasi saja. Bagi mereka-mereka yang mau nih ya, masih ada kepikiran, saya jadi karyawan kok lama-lama gak nyaman. Ya banyak faktor ya kan. Apa nih pesan Mas Budi biar mereka itu yakin mau berusaha sendiri? Kalau pesan saya sih kita harus berani coba usaha sendiri itu ya. Banyak manfaatnya ya, banyak plusnya lah daripada ikut orang. Yang pertama itu kita bisa hasilin uang sendiri ya, nggak cariin juragan atau apa, cari sendiri. Hitungannya kalau mau gajinya lebih besar ya kayak gini ini harus ditambahin lah. Biasanya tambahin modalnya. Ditambahin kentang 3 biar tambah hasilnya. Tapi alhamdulillah sebelum saya kerja sama ini tuh bedanya jauh ya. Kalau kerja itu ya gaji segitu ya. Pertama ya emang sulit, sekarang alhamdulillah bisa 2-3 kali lipatnya dari hasil kerja. Dulu itu ya. Alhamdulillah 2-3 kali lipatnya dari gaji yang dulu. Kan ya. Tapi ya pertama-tama gitu ya. Pertama-tama harus modal, kadang sebulan ya gak dapet apa-apa. Kan punya kesulitannya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya Mas Budi,
kenapa memilih dan memutuskan Mas Budi ini milih jualan sayur keliling? Kenapa? Pertama, saya anak tunggal ya Pak Tony ya. Anak tunggal. Ya, karena kalau anak tunggal itu sewaktu-waktu keluarga butuh kan harus ada. Oh kan? ya. Itu yang pertama. Jadi saya ingin coba usaha sendiri sewaktu-waktu keluarga butuh, saya bisa libur aja. Karena kalau ikut orang itu ya itulah harus izin, harus itu. Kadang nggak dikasih izin juga kan ya. Repot. Atau nih juga ngerasa. Ya. Ini makanya ya, saya lagi memburu orang-orang yang udah berhasil nih ya, istilahnya punya. Enggak, ini loh tadi Mas Budi. Kenapa memilih usaha jualan sayur? Karena kalau jualan sayur itu nggak ada matinya ya. Setiap hari itu pasti orang butuh kebutuhan pokok ya, kayak makan pasti ya. Kalau usaha mungkin kayak sapu gitu kan nggak tiap hari orang butuh kan. Sapu, alat-alat rumah tangga kan nggak begitu dibutuhkan tiap hari. Kalau sayur kan pasti dibutuhkan gitu Pak Tony. Jadi gimana pun itu pasti lakunya lah. Jadi itu ya, kenapa Mas Budi memilih usaha jualan sayur keliling. Ya aslinya bukan sayur aja sih, cuma kan terkenalnya jualan sayur keliling ya kan. Karena apa? Karena barang yang dijual itu tiap hari dibutuhkan oleh orang ya, karena memang sudah menjadi pangan ya kan, konsumsi orang di setiap hari. Beda lagi kalau kita jualan baju ya kan, ya jualan sapu kata Mas Budi tadi ya kan. Yang kedua, menurut saya rumahnya Mas Budi ini dekat dengan pasar, dekat dengan area sayur mayur tadi ya, seperti di jalan tadi saya videokan. Nah, oke. Inilah Mas Budi ya, yang sekarang sudah menemukan jalannya ya. Sudah menemukan jalannya, semoga semakin sukses ya. Ini barang dagangannya semakin banyak ya kan. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Next akan saya cari lagi nih ya orang-orang yang berhasil ya, teman-teman saya yang berhasil memiliki usaha sendiri dulu ya, akan saya cari. Dan jangan lupa bagi pembelinya Mas Budi nih ya, jangan ngawur-ngawur, bukan ngawur-ngawur, jangan keterlaluan ya kalau nawar ya para ibu-ibu ya. Jadi harus dipikirkan, Mas Budi jam 3 udah bangun ya, belum bensinnya ya. Jadi harus saling simbiosis, mutualisme ya. Oke, sekian dari saya. Salam Indonesia damai. Gak rewel-rewel.